Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Sahabat ilas yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mencurahkan, melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam tayangan Tapak Tilas dan Syiar YSPP Official. Saya doakan untuk para sahabat tilas dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan segala urusan sahabat sekalian, dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan yang terpenting diberikan keberkahan dan keselamatan dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membahas bener nggak Kian Santang bertemu dengan Sayyidina Ali? Nah, tapi sebelum itu seperti biasa ngopi dulu. Kopi apa? Kopi butek yang manis. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nikmat benar, manisnya mantap. Kayak siapa? Kayak yang nonton. Oke, kalau ngopi udah, siapin udutnya, jangan ketinggalan. Nikmatnya Masya Allah. Oke, kita mulai. Kita khususnya bangsa Indonesia ya pada umumnya dan masyarakat Sunda khususnya mengenal tokoh yang bernama Kian Santang. Siapa Kian Santang ini? Kian Santang disebut-sebut sebagai keturunan dari Prabu Siliwangi bersama Nyai Subang Larang, adik dari Walang Sungsang dan juga Rara Santang atau Sarifah Mudaib. Legenda tentang Kian Santang ini begitu membumi di masyarakat Sunda, sampai-sampai disebutkan Kian Santang sampai berangkat ke Tanah Suci dengan kesaktiannya demi hanya untuk ingin melihat siapa yang bisa mengalahkannya, karena dikisahkan seorang Kian Santang ini tidak pernah bisa melihat darahnya sendiri. Arahan dari ayahandanya yaitu Prabu Siliwangi mengabarkan untuk pergi ke tanah Arab karena di sana konon ada orang yang mungkin setimpal kekuatannya dengan Kian Santang. Maka berangkatlah dia ke sana, yang sampai ceritanya diriwayatkan bertemu dengan sahabat Rasulullah yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan nggak sampai berkelahi tapi mencabut tongkatnya saja Kian Santang sampai kulitnya mengeluarkan bukan lagi keringat tapi darah. Benarkah cerita itu? Nah, kita akan sesuaikan. Berbicara sejarah memang harus bisa kita kaji secara logis terlebih dahulu. Merekonstruksi sejarah juga kita harus mengumpulkan kepingan-kepingan, kisah-kisah, dan kita cocokkan melalui bukti-bukti otentik, apakah itu dari melalui tutur, ya, lisan, tulisan, apakah melalui peninggalan, melalui kepurbakalaan, atau dari mitos, legenda, dan semuanya itu harus terkait. Bagaimana bisa kita susun dan rekonstruksi suatu kisah sejarah ini sehingga itu bisa logis menurut logika kita. Pertama, kelemahan dari kisah ini.
bila mana Kian Santang yang dimaksud ini adalah anak dari Prabu Siliwangi, apakah mungkin bisa bertemu yang notabene-nya Kian Santang ini hidup di abad 14 sampai dengan abad ke-15, sedangkan Sayyidina Ali lahir di abad kelima, yaitu 599 Masehi dan wafat di 661 Masehi. Sangat jauh, ya, sangat jauh rentang waktu antara kedua tokoh ini, ya. Jadi menurut saya ini tidak bisa diambil kesimpulan bahwa benar pernah terjadi pertemuan antara Kian Santang atau Raja Sanggara, adik dari Rara Santang dan Walang Sungsang, sebagai pangeran dan putri dari Pajajaran yang bertemu dengan sahabat Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, karena rentang waktunya terlalu panjang, yang kira-kira mencapai 900 tahun. Sampai akhirnya diketemukanlah data oleh ulama Mesir, ya, yaitu sebuah manuskrip kuno yang menyebutkan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memiliki sahabat, seorang pangeran dari timur jauh, yang konon diceritakan sang pangeran dari timur jauh ini adalah, sebentar, saya agak bersemangat sekali nih menceritakannya. Dari timur jauh ini disebut-sebut bahkan ikut berperang di beberapa peperangan Sayyidina Ali, dan bahkan disebutkan kekuatan sang pangeran yang menjadi sahabat dari Sayyidina Ali ini setara dengan 100 bangsa Arab pada saat itu. Luar biasa, guys. Satu orang setara dengan 100 bangsa Arab pada saat itu. Ini kan luar biasa. Saya mendapat keyakinan tentang ditemukannya data manuskrip kuno ini yang tersimpan di Universitas Al-Azhar Mesir ini, berupa manuskrip kuno yang menceritakan tentang hal ini. Satu, yang pertama, ada kebanggaan. Ada kebanggaan bahwa di situ ada yang kemungkinan besar dialah, ya, yang bertemu dengan Sayyidina Ali, dan di situ tokoh dari Nusantara ini benar-benar, ya, memiliki ciri keunggulan dari bangsa-bangsa lainnya. Nah, itu sampai di situ dulu. Tapi tidak langsung dengan seperti itu. Berita ini tentang ditemukan data ini diteliti oleh Haji Dudung Faturrahman. Apakah benar yang bertemu dengan Sayyidina Ali itu adalah Kian Santang, putra bungsu dari Prabu Siliwangi ketiga, yaitu Sri Baduga Maharaja Jaya Dewata atau Prabu Dewata Prana Siliwangi yang ketiga, atau orang lain? Karena apa? Tadi dari fakta sejarah, rentan waktu ini terlalu jauh dan tidak memungkinkan, meskipun banyak argumen-argumen lain yang menyatakan dengan izin Allah mungkin saja mereka bertemu. Lalu ada lagi argumen lagi bahwa mereka bertemu di alam gaib secara batiniah. Hal ini nggak bisa kita jelaskan secara logika, sedangkan kita berbicara sejarah ini harus bisa dicerna secara fakta, otentik, dan logika juga ilmiah. Hasil penelitian dari Haji Dudung Faturrahman ini, bahwa masa yang bisa dicocokkan dengan era sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu atau Imam Ali pada saat itu, satu-satunya pangeran yang ada di Nusantara yaitu adalah putra Kertawarman dari kerajaan Tarumanegara, yang menjadi seorang prabu atau maharaja di kerajaan Tarumanegara.
generasi ke-8. Siapakah dia? Ya, dia bernama Rakea Sanca. Sampai di sini dulu. Ikuti cerita berikutnya di tayangan Tapak Tilas dan Syiar YSPP Official. Maka dari itu, jaga terus kesehatan, jangan galau di tengah kesulitan, yakin akan selalu ada kemudahan, senantiasa selalu beristiqoroh, qanaah, dan istiqomah dalam mencari ridha Allah. Maju terus jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.